hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Di, kamu lagi ngapain? Ini nih kok, ada sampah di lantai nih. Mau aku buang ke tempat sampah. Kalau ruangnya kotor, gak nyaman untuk belajar. Rajin banget kamu, Di. Kamu kan ketua kelas. Tinggal suruh aja temen yang piket buat bersihin. Mereka juga sedang membersihkan kelas kok. Aku gak mau jadi ketua kelas yang cuma nyuruh-nyuruh, tapi dirinya sendiri gak melakukan. Tuh lihat, Meta malah barusan melempar bungkus permen ke lantai. Meta, kamu buang sampah di lantai ya? Iya, kenapa? Nanti kan ada yang tugas kebersihan. Gak boleh begitu, Meta. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau lihat sampah, sebaiknya juga kita ambil dan buang di tempatnya. Di, kamu ketua kelas, kok jadi tukang sampah? Kok juga tadi bilang begitu, Meta? Ngapain mungutin sampah? Padahal tinggal suruh teman yang piket aja. Di sekolah kita juga ada petugas kebersihan kan? Jangan begitu dong Niko, Meta. Kalau semua berpikir begitu dan buang sampah sembarangan, nanti lingkungan kita jadi kotor kan? Terserah kamu lah, Di. Didi dari mana? Saya habis membuang sampah, Bu. Oh, hari ini kamu bertugas piket kebersihan. Tidak, Bu. Didi memang rajin, Bu. Dia tetap ikut membersihkan kelas meskipun tidak sedang piket. Wah, bagus sekali Didi. Sebagai ketua kelas, kamu memberi contoh yang baik untuk teman-temanmu. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan mengandalkan petugas kebersihan, tapi kita sendiri juga harus menjaga agar tidak mengotori lingkungan. Jangan hanya ingin lingkungan yang bersih dan rapi, tapi kita juga harus mewujudkan kebersihan itu dengan perbuatan. Apa kalian mengerti? Ya, Bu. Meta, ini bungkus permen kamu. Aku baru ambil dari lantai. Iya, itu bungkus permenku. Lain kali buang ke tempat sampah ya. Santai aja lah, Ki. Nggak akan seberapa kotor kalau cuman bungkus permen. Baru saja Ibu Lina menasihati kita. Sekarang kamu sudah buang sampah sembarangan lagi. Memangnya kamu gak suka tempat yang bersih? Ya, sukalah, Ki. Tapi kenapa kamu sendiri gak menjaga kebersihan? Jangan cuma ingin lingkungan kita bersih, tapi kita sendiri gak melakukan apa yang kita inginkan itu. Aduh, Kiki ini udah mulai pintar pidato. Pasti selalu buang sampah lagi nih. Memangnya kamu selalu buang sampah di tempat sampah? Iya dong Niko, aku gak mau cuma ngomong, tapi gak melakukan. Aku gak pernah buang sampah sembarangan. Dan setiap melihat ada yang gak rapi atau kotor, aku selalu bersihkan, gak nunggu orang lain. Hahaha, sok banget sih. Emangnya kamu bisa bikin semua orang berubah, mengikuti kamu? Aku sih gak mau maksa orang untuk berubah, tapi aku tetap akan memberitahu apa yang baik. Yang penting, aku mulai dari diri sendiri.
Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Tino. Siapa di antara kalian yang pernah jadi pemimpin? Misalnya jadi ketua kelas, ketua kelompok belajar, ketua tim sepak bola, atau yang lainnya. Didi jadi ketua kelas, Pak. Anto pernah jadi ketua tim sepak bola. Terima kasih Kiki. Nah, apakah kalian tahu apa yang diharapkan dari seorang pemimpin? Apa ya? Pemimpin harus bisa memimpin dengan baik, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya pemimpin itu bisa memimpin dengan baik? Dengan memberi contoh yang baik, Pak. Betul, Kiki. Salah satu hal yang diharapkan dari seorang pemimpin yang baik adalah bisa memberi teladan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Wah, berarti Didi sudah jadi pemimpin yang baik dong. Dia selalu memberi contoh dan gak cuma nyuruh-nyuruh, Pak. Wah, bagus itu. Jadi, siapapun di antara kalian yang dipercaya menjadi pemimpin harus bisa memberi teladan yang baik. Hari ini Bapak akan memberi contoh dari kisah di Alkitab. Apa kalian tahu Raja Yosia? Iya, Pak. Kami pernah mendengar di sekolah minggu. Ya, Didi. Banyak hal baik yang bisa kita contoh dari Raja Yosia. Di antaranya keteladanan. Waktu Raja Yosia menjadi Raja Yehuda, orang Israel sedang meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ngeri dong, Pak. Iya, Niko. Tapi Yosia tidak diam saja melihat kekacauan itu. Yosia juga tidak hanya memerintahkan rakyatnya untuk bertobat, tetapi juga menunjukkan keteladanan. Dia menaati perintah Tuhan. Dia tidak hanya mengajak orang Israel untuk kembali kepada Tuhan, tetapi ia juga taat beribadah kepada Tuhan. Ia menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya. Raja Yosia memang hebat ya, Pak. Iya, Kiki. Tapi kita tidak harus menunggu menjadi pemimpin untuk menjadi teladan bagi orang lain. Siapapun kita harus memberikan contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menginginkan hal yang baik, kita tidak bisa hanya sekadar bicara atau menasehati saja. Tapi kita harus memulai dari diri sendiri dan menunjukkan hal yang baik itu. Apa kalian mau? Ya, Pak. Kalau kita konsisten atau terus-menerus melakukan hal yang baik, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ingat anak-anak, contoh berupa perbuatan itu lebih baik daripada sekadar kata-kata saja.